Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 1, topik B, melihat karena cahaya, kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Kegiatan pembuka. Bia, Ica, Banu, dan Darel sedang bermain di taman. Mata Darel ditutup kain dan dia harus mencari teman-temannya. Darel tidak bisa melihat karena gelap. Sebenarnya, bagaimana mata kita bisa melihat? Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Yuk, kita pelajari bagaimana mata bisa melihat benda. Materi yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, bagian mata dan fungsinya. Yang kedua, bagaimana proses kita melihat? Kita mulai dari bagian yang pertama, bagian mata dan fungsinya. Bagian-bagian mata. Ada bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita, namun ada juga yang tidak. Apa sajakah bagian-bagian mata tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Bagian-bagian mata yang terlihat. Bagian mata yang terlihat diantaranya yang pertama alis. Alis melindungi mata dari benda cair atau keringat. Yang kedua, bulu mata. Bulu mata berfungsi melindungi mata dari benda asing seperti debu atau kotoran. Yang ketiga, lipatan mata. Kulit yang melindungi bagian depan mata berfungsi untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Yang keempat, sklera atau selaput putih. Bagian berwarna putih dan keras pada bola mata berfungsi untuk melindungi bagian penting dalam mata. Yang kelima, iris. Bagian mata yang berwarna untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang keenam, pupil. Bagian mata yang berada di tengah, tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Selanjutnya, cara kerja pupil. Tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil? Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Perhatikan gambar berikut. Gambar di bagian atas dan gambar di bagian bawah. Gambar di bagian atas. Saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Sedangkan gambar di bagian bawah, saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya, bagian-bagian dalam mata. Perhatikan gambar berikut ini. Adapun bagian-bagian dalam mata yaitu yang pertama kornea, merupakan selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi seperti jendela mata, tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Yang kedua, lensa, berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga, otot siliaris. Otot di dekat lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Yang keempat, retina, merupakan selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Yang kelima, saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus otak. Kemudian, otak menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Cara kerja lensa. Saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku.
Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda yang jauh, lensa mata akan menipis. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di sebelah kiri, lensa matanya menipis dikarenakan melihat benda yang jauh. Kemudian, gambar di sebelah kanan, lensa matanya menebal dikarenakan melihat benda yang dekat. Bagian yang kedua, bagaimana proses kita melihat? Proses mata melihat benda. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 6 tahap yang dilalui mata untuk melihat benda. Yang pertama, benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Yang kedua, gelombang cahaya masuk melalui kornea dan pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk. Yang ketiga, gelombang cahaya difokuskan oleh lensa mata ke titik fokus di retina. Yang keempat, bayangan benda terbentuk di retina. Yang kelima, saraf mata mengirimkan informasi bayangan ke otak untuk diterjemahkan. Yang keenam, otak menerjemahkan bayangan, kemudian mata bisa melihat. Demikian video pembelajaran kita kali ini dengan topik melihat karena cahaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.